anak-anak bunda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kalian pada hari ini bertemu lagi dengan bunda. Anak-anakku, sebelum bunda lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian seperti biasa ya, siapkan dulu alat tulis, buku paket tematik tema 3-nya, dan buku catatan tematiknya untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini. Anak-anakku semua, pada hari ini bunda akan membahas tentang alat ukur panjang, berarti membahas tentang matematika nih. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Ada benda ya, banyak benda, karena di tema ini kita membahas tentang benda ya. Anak-anakku, ternyata benda yang ada di sekitar kita itu panjangnya itu dapat diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anakku, alat ukur panjang itu banyak jenisnya juga loh ya. Nah, anak-anakku, sebelumnya bunda mau bertanya ke kalian, apa itu alat ukur panjang? Hayo, ada yang tahu tidak pengertiannya itu? Apa alat ukur panjang? Alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Contohnya, kalian ingin mengukur panjang suatu benda. Bendanya benda mati seperti pensil atau pensil, penghapus, lemari, pintu, dan meja atau benda mati lainnya. Sedangkan jika kalian ingin mengukur panjang makhluk hidup nih, pada makhluk hidup pun contohnya apa ya kira-kira? Nah, contohnya itu seperti tinggi badan ya, panjang lengan, nah, panjang lingkar pinggang, terus ada lagi tinggi tanaman ya, lebar daun. Nah, itu kalian mengukur panjang pada makhluk hidup contohnya ya. Nah, anak-anakku, apakah kalian mengukur benda yang tadi bunda sebutkan itu alat ukurnya sama? Tentunya tidak. Kalian mengukur benda itu tergantung benda yang diukurnya, dan alat ukurnya pun harus sesuai dengan bendanya. Ya, nah di sini bunda akan menjelaskan macam-macam alat ukur. Anak-anakku, biasanya jika kalian ingin mengukur panjang suatu benda, satuannya itu biasanya adalah sentimeter atau disingkat cm, meter atau disingkat m, dan milimeter atau disingkat mm. Nah, biasanya itu adalah satuan panjang yang selalu digunakan ketika mengukur panjang suatu benda. Nah, sekarang bunda akan membahas tentang macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama, ayo, ada apa aja alat ukur panjang itu? Yang pertama ada penggaris. Nah, nanti bunda selipkan gambarnya di samping ini ya. Penggaris, penggaris itu untuk mengukur benda yang seperti apa ya? Nah, anak-anakku, penggaris itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya lebih pendek atau cenderung lebih pendek ya. Nah, contohnya apa bun? Contohnya mengukur pensil menggunakan penggaris. Untuk mengukur buku, penggaris itu mengukur penghapus ya. Terus ada lagi, misalnya kalian ingin mengukur suatu benda yang ukurannya lebih pendek selain yang tadi bunda sebutkan, itu bisa menggunakan penggaris. Nah, itu yang pertama, alat ukur panjang adalah penggaris. Yang kedua, alat ukur apa lagi bun? Yang kedua ada alat ukur panjang, yaitu meteran kain atau biasa disebut dengan meteran pita. Nah, anak-anakku, meteran kain atau meteran pita itu biasanya digunakan oleh para penjahit ya, untuk mengukur kain. Nah, selain digunakan oleh para penjahit untuk mengukur kain atau misalnya lingkar pinggang, panjang lengan ya,
tinggi badan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada lagi meteran saku atau biasa Bunda menyebutnya meteran roll kecil. Kenapa Bun kok meteran saku? Meteran saku ini biasanya digunakan oleh pegawai atau tukang mebel, ya, tukang mebel, tukang kayu atau pekerja-pekerja di bangunan. Nah, mereka menggunakan alat ukur seperti meteran saku itu untuk mengukur benda yang ukurannya lebih panjang tentunya. Contohnya yang dapat diukur oleh meteran saku atau meteran roll kecil adalah kayu, ya, terus adalah meja, kursi, terus pintu, lemari itu bisa diukur menggunakan meteran saku, ya. Nah, selain itu ada lagi yang terakhir yang Bunda bahas, yaitu meteran roll besar, meteran gulung. Nah, anak-anakku, meteran gulung itu panjangnya sangat panjang, kisaran 25 meter sampai 30 meter lebih, ya. Itu adalah meteran roll gulung, ya, atau meteran roll besar. Nah, meteran tersebut biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu ruangan, lebar suatu ruangan. Boleh ruangan rumah, ya, ataupun misalnya mengukur panjang suatu lapangan, lebar suatu lapangan, dan mengukur luas tanah atau lebar tanah atau panjang tanah dan yang lainnya, dan ukurannya lebih panjang itu menggunakan meteran gulung atau meteran roll besar. Nah, ternyata macam-macam alat ukur panjang itu digunakan berdasarkan fungsinya, ya. Jadi tidak sembarangan kalian menggunakan alat ukur panjang, lebih memudahkan kita ketika melakukan pengukuran. Nah, anak-anakku, Bunda sudah jelaskan nih bermacam-macam alat ukur panjang. Sekarang nanti kita akan latihan contoh mengukur satuan panjang, tentunya yaitu satuan sentimeter dan meter dulu, ya. Nah, Bunda tanya, kalian sudah pernah belajar tangga satuan panjang belum? Yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang kita belajar itu tentunya masih satuan panjang yang baku, ya, sentimeter dan meter. Kita belajarnya itu dulu, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi, ya, untuk latihan soalnya. Anak-anakku, kita akan belajar tentang tangga satuan panjang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang meter dan sentimeter. Nah, ini karena satuan panjang yang baku yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini dulu, ya. Nah, ini untuk contoh kita hari ini, meter dan sentimeter. Nah, supaya kalian lebih memudahkan dalam menghafal tangga satuan panjang ini, biasanya Bunda suka bernyanyi nih. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Nah, biasanya itu, ya, kucing KM, hitam HM, dalam dam, M itu mobil, DM itu Desi, CM itu cantik, MM itu mondar mandir. Gini, ya, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir, gitu, ya. KM itu adalah kilometer, ingat, kilometer. HM itu adalah hektometer, ingat, yang belakangnya M ini pasti belakangnya meter. Dam yaitu dekameter, M meter, DM desimeter, CM sentimeter, dan MM milimeter. Sudah memberi tanda panah ke bawah, artinya dikali 10 setiap turun satu tangga. Contoh, ya, kilometer ke hektometer dikali 10, selanjutnya 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta. Kan yang panahnya ke atas dibagi 10 setiap satu tangga. Contohnya, ya, setiap naik satu tangga. Contohnya nih, dari milimeter ke sentimeter
dibagi 10, naik lagi dibagi 100, naik lagi dibagi 1000, naik lagi dibagi 10.000, naik lagi dibagi 100.000, naik lagi dibagi 1 juta yang terakhir. Nah, itu perbedaannya. Jika ke bawah itu dikali 10 setiap satu tangga turunnya, sedangkan jika ke atas berarti dibagi 10 setiap satu tangga. Ingat ya. Nah, kita aplikasikan ke dalam soal, tapi untuk hari ini kalian hanya sebatas sentimeter atau cm dan milimeter atau m. Di sini Bunda mempunyai contoh soal nomor 1. 600 cm sama dengan titik-titik meter. Kira-kira hasilnya berapa ya? Dari sentimeter ke meter. Kita lihat tangga satuan panjangnya. Dari sentimeter ke meter berarti naik atau turun? Naik. Berarti kalau naik tandanya dibagi. Yuk kita hitung. 10 100 berarti dibagi 100. Kita tulis dulu 600 dibagi 100. Nah, ingat, ini lihat, jika nolnya 2 sama-sama 2, tinggal dicoret saja supaya lebih mudah. Berarti hasilnya 6 dibagi 1 adalah 6. Ingat satuannya adalah meter karena sudah diubah. Berarti di sini hasilnya 600 cm. Setelah diubah hasilnya adalah 6 meter ya. Bisa ya. Nah, untuk soal nomor 2, kebalikannya 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Lihat ke tangga satuan panjang dari meter ke sentimeter. Berarti tandanya dikali. Lihat turun tuh. Hitung 10 100 berarti dikali 100. Tulis di sini. Nah, 5 dikali 100 sama dengan 5 dikali 100, tinggal ditambahkan nolnya berarti 500. Satuannya apa? Satuannya sentimeter karena sudah diubah. Nah, begini. Bisa ya kalian mengerjakannya. Di akhir video, Bunda akan menyisipkan beberapa latihan soal untuk penilaian kalian hari ini ya, sebagai nilai kalian hari ini ya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Bunda sampaikan. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Sekian dari Bunda, mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.